Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, untuk hari ini kita berjumpa lagi terkait dengan melanjutkan pembahasan kita metode penelitian hukum atau teknik penulisan karya ilmiah hukum, yang sesungguhnya maksud dan tujuannya adalah di ke depan saudara-saudara sekalian adalah kita sudah bisa memahami bagaimana sebenarnya langkah-langkah dan teknik-teknik dalam penyusunan karya ilmiah, khususnya di tesis yang hendak Anda akan hadapi di semester ke depan ini. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, saya akan bahas dari awal sampai akhir untuk mata kuliah terkait dengan metode penelitian hukum kita ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa sebagai sebuah pesan kepada Anda bahwa ketika Anda betul mau menulis atau meneliti terkait dengan hukum, maka yang pertama adalah telitilah segala sesuatu itu yang ada kaitannya dengan hukum. Yang kedua adalah tentu karena ada masalah. Kalau tidak Anda temukan sebuah masalah, maka jangan coba-coba meneliti sesuatu itu. Misalnya kalau terkait masalah, maka tentu Anda bisa lihat, Anda bisa dengar, Anda bisa rasakan, mungkin Anda pelaku ataupun sekali penderita daripada masalah hukum yang ada. Dan ingat bahwasanya jangan mencoba untuk meneliti yang tidak ada masalah yang terkait dengan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya masalah itu? Tentu masalah itu adalah terjadinya kesenjangan antara the solent dan the sane. Ada yang kita harapkan, akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, itu masalah. Tapi tidak semua apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, itu adalah masalah hukum. Undang-undang itu adalah sebuah harapan. Teori itu sebuah harapan. Keinginan kita apa terhadap undang-undang itu? Tujuan kita apa? Tapi setelah ada undang-undang korupsi, kenyataannya? Setelah ada undang-undang lalu lintas, kenyataannya bagaimana? Setelah ada undang-undang perda tentang sampah, kenyataannya bagaimana? Setelah ada Satpol PP sebagai penegak perda, kenyataannya bagaimana? Itulah yang Anda teliti antara the solent dan the sane. Tugas Anda meneliti di situ. Nah, kita lihat saudara-saudara sekalian pada aspek itu, maka saya paparkan terkait dengan dari awal bahwasanya tentu tahapan dalam pembuatan tesis ini, yang pertama memang yang pernah saya sampaikan terdahulu, temukan masalah judul. Saya sudah jelaskan bagaimana menemukan masalah judul. Kemudian selanjutnya adalah yang harus Anda lakukan adalah terkait dengan jika sudah ada masalah maka tentukan tema. Jika sudah ada masalah maka tentukan tema. Misalnya, jika sudah ada masalah maka tentukan tema, maka tema atau judul. Jadi nanti kita menentukan suatu tema atau judul ketika ada masalah. Gitu. Jangan meneliti karena ketertarikan Anda. Tertarik meneliti korupsi nih, banyak korupsi, iya. Banyak korupsi, the solent desainnya apa? Itu dulu, the solent desainnya. Saya tekankan di situ. Karena agak berat dikonstruksi, direkonstruksi, dikonstruksi kalau tidak ada the solent design yang menjadikan kita bahan untuk menjadi postulat dalam melaksanakan atau melakukan suatu penelitian. Nah, jika sudah ada tema, maka akan sangat gampang untuk mempermudah menulis calon peneliti, pembikin judul tesis misalnya. Contoh, ada perda sampah di Kota Makassar, namun kenyataannya sepanjang Makassar kotor. Ada harapan, ada perda. Perda itu kan membuat suatu harapan. Tidak ada suatu peraturan daerah yang membuat suatu perda itu menjanjikan sesuatu. Dengan adanya peraturan itu membuat kita nyaman. Misalnya kita lihat ke veteran ini, wah enak nih veteran ini, banyak ada aturan lalu lintas misalnya, enak kita. Tapi kapan di veteran ini misalnya tidak ada traffic light, tidak lampu merah, waduh berat. Pasti kita ketakutan. Tapi kalau lampu merah aman, lampu merah kita lewati.
Gitu. Jadi begitu gambarannya sehingga kemudian kita berjalan menemukan masalah itu. Nah, maka ditarik menjadi tema, misalnya perda sampah Makassar ditetapkan Kota Makassar kotor, ya ada perda tapi kotor. Selanjutnya dibuatlah judul implementasi peran Satpol PP dalam menegakkan perda Kota Makassar, perda sampah di Kota Makassar. Jadi pelaksanaan tugasnya atau perannya Satpol PP bisa tugas. Jadi ada berapa judul bisa muncul nih kalau dalam tata negara itu. Ada implementasi peran ini, implementasi peran bisa, implementasi tugas bisa, implementasi wewenang bisa, implementasi fungsi bisa. Peran, fungsi, wewenang, tugas, tupoksi bisa 5. Kalimat yang sama ini bisa 5 judul yang muncul itu misalnya. Contoh lain yang kena implementasi KPU dalam melaksanakan pendaftaran pemilih calon wali kota di Makassar. Kita mau tahu, idealnya kan KPU ini tidak banyak sorotan nih, kan gitu. Implementasi dalam KPU tidak melaksanakan tugasnya tidak banyak sorotan, dia melaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi kenyataannya ada yang di sidang di Dewan Etik, ada dan seterusnya. Ada sebuah kesenjangan antara dasar-dasar, itulah yang kemudian yang diterpres menjadi masalah di dalam penelitian. Selanjutnya adalah, saudara-saudara sekalian, adalah jika sudah ada tema, judul, maka tentukan rumusan masalah. Rumuskanlah masalah. Nah, ingat bahwa jika suatu undang-undang, teori konsep asal tidak dijalankan, tentu banyak masalah yang muncul. Nah, dari situ kemudian penulis peneliti membatasi dan membentuk rumusan masalah. Maksudnya gini, jika undang-undang tentang konsep tentang sampah tadi yang saya contohkan, itu ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berakibat. Apa akibatnya? Akibat yang muncul, Makassar akan pasti kotor. Akibat yang muncul, Makassar akan mudah diterpa oleh penyakit-penyakit yang terkait dengan yang bisa dapat merambah atau merambah masyarakat. Pasti Makassar busuk begitu. Contohnya ini ya. Nah, artinya apa? Bahwa ada sebuah konsekuensi logis yang harus diterima ketika sampah itu berserakan. Sampah berserakan ada konsekuensi karena aturan kita tidak laksanakan. Kenapa aturan tidak dilaksanakan? Ya karena Satpol PP tidak laksanakan. Kenapa Satpol PP tidak laksanakan? Karena inilah karena apa Satpol PP tidak melaksanakan menegakkan perda sampah? Karena apa? Itulah yang Anda teliti di dalam penelitian. Itu yang harus Anda cari. Karena apa? Mengapa? Atau faktor-faktor apa menyebabkan Satpol PP tidak menjalankan perda tentang sampah? Nah, kita tidak bisa berasumsi. Boleh kita berasumsi, tetapi jangan asumsi yang dituangkan dalam tulisan, jangan. Sekalipun asumsi Anda benar, asumsi kita benar, tapi tetap kita harus melakukan suatu bentuk-bentuk penelitian. Istilahnya bahwa dalam memberikan sebuah tulisan, teks, pendapat, jangan ilmiah, jangan kita beronani dengan pikiran sendiri, menikmati pikiran kita sendiri, mencoba untuk berkhayal dengan pikiran sendiri, tanpa Anda coba koreksi di lapangan. Apakah betul tidak? Karena sekalipun Anda katakan kebenaran yang Anda miliki, belum tentulah kemudian yang lain juga memiliki kebenaran yang sama. Sekalipun, itu pertama. Yang kedua, sekalipun kebenaran yang Anda miliki, belum tentu orang atau diri Anda. Kebenaran yang Anda miliki, belum tentu Anda bisa yakini kebenaran itu. Jadi selalu kita mencoba skeptis atau ragu-ragu dengan apa kesimpulan-kesimpulan yang kita miliki, sehingga proses-proses ilmu pengetahuan itu berjalan oleh karena kita senantiasa skeptis dan ragu-ragu. Hari ini teori bisa berjalan, besok mungkin saja tidak. Hari ini teori bisa kita gunakan, lusa tidak lagi kita gunakan. Tapi ingat, teori yang sangat filosofi, teori yang sangat matang, teori yang memiliki sebuah makna yang sangat general, sangat universal, maka itu biasanya keberlakuan teori itu sangat-sangat panjang. Contoh, Aristoteles mengatakan manusia itu adalah
zoon politikon. Mulai dari tahun gajah, Pak, sampai tahun Toyota, masih kita pakai istilahnya Aristoteles seperti itu. Teori keadilannya Aristoteles, teori kebenaran Aristoteles, dari dulu sampai sekarang juga masih kita pakai. Aristoteles telah menciptakan kita pondasi-pondasi berpikir. Hari ini kita tinggal mengembangkan. Olehnya itu jangan beranani. Tidak, pokoknya Aristoteles. Saya bantah teorinya. Saya punya hasil pikiran sendiri tentang kebenaran. Apa itu? Ya, silakan kembangkan, tapi jangan lupakan yang namanya peletak pondasi kebenaran awal yang dikemukakan oleh Aristoteles. Banyak peletak pondasi kebenaran, tapi maksudnya kan yang sempat terbaca, yang tertulis itu juga Aristoteles. Yang mana maksudnya itu adalah kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, dan kebenaran pragmatis. Anda bisa menemukan kebenaran lain, kebenaran prosedur, kebenaran faktual, kebenaran idealitas, banyak. Tapi kan maksudnya adalah lakukan penelitian sehingga kebenaran yang Anda argumentasikan tersebut itu dapat diuji. Nah, siapa tahu juga dalam mahasiswa ini Anda bisa menciptakan sebuah teori, dan itu memang yang kita harap. Di level S2 itu adalah menciptakan sebuah teori, di level S1 itu adalah melaksanakan suatu teori, S2 menciptakan mengkritisi teori, mengembangkan teori, dan atau kemudian mendaur ulang teori. Kalau S3 itu adalah apakah makna filosofi dari suatu ungkapan-ungkapan teori. Artinya kalau di S3 itu mencoba untuk mencari makna filosofinya. Ya, kalau S3 itu lebih banyak pada perenungan-perenungan dari suatu konsep, dari suatu undang-undang, dari suatu asas yang ditemukan dalam hukum, lalu kemudian mencoba untuk melakukan konstruksi bangunan-bangunan baru yang dapat bermakna luas. Makanya orang yang menulis disertasi itu adalah sebenarnya menulis tentang disertasio. Itu dari kata disertasio, itu adalah disertasio itu artinya mengajarkan. Jadi kalau Anda memang menulis misalnya disertasi itu memang sifatnya mengajarkan. Olehnya itu karena dia mengajarkan, ya kalau Anda meneliti, ya, kalau Anda menulis disertasi yang kemudian hanya mengajarkan Makassar, ya kira-kira disertasi Anda hanya mengajarkan Makassar. Implementasi tugas wewenang KPU di dalam pelaksanaan di Makassar. Ya, kira-kira disertasi Anda itu ya mengajarkan Makassar. Nah, kalau seperti saya dulu diajarkan oleh Prof. Jimli Asidik waktu saya ke Jakarta, bahwa dia katakan bahwa saudara Patawari, kalau Anda menulis disertasi, jangan Anda menulis sempit. Jangan Anda menulis Makassar. Jangan Anda menulis Indonesia. Malah dia katakan begitu. Jangan Anda menulis Indonesia, tapi tulislah yang sifatnya global. Saya tanya Prof. Jimli, maksudnya global gimana, Prof? Telitilah dunia. Niscaya tulisan Anda itu akan dibaca oleh dunia. Tapi kalau Anda menulis disertasi hanya menulis Makassar, ya Makassar doang. Ya begitu maksudnya. Itu penyampainya beliau pada saya waktu saya mencoba untuk mencari dan menuntut ilmu sama Profesor Dr. Jimli Asidik. Dan kemudian adalah contoh teori sistem hukum. Contohnya misalnya teori sistem hukum, terdapat struktur hukum satu, yang mana struktur hukum penegak hukum itu ada banyak. Misalnya struktur itu ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada termasuk pengacara. Ya. Peneliti hanya membatasi penelitian pada penegak hukum polisi saja. Kalau kita mau meneliti, artinya banyak teori nih. Teori sistem hukum kan banyak struktur hukum. Ada polisi, jaksa. Tapi peneliti hanya meneliti satu. Jangan teliti semua, karena biasanya itu seorang peneliti itu bernafsu. Tinggi nafsunya peneliti itu. Mau semua ada teliti. Apa yang ada pikirin? Saya teliti jaksa. Karena ini penyebabnya ini. Saya teliti juga hakim. Inilah penyebabnya selama ini. Titik-titik. Pengacara juga. Pokoknya sama aja. Kalau begitu saya teliti semua. Tolong. Tekan-tekan kita punya syahwat untuk meneliti. Telitilah satu bidang. Telitilah satu struktur. Yaitu polisi saja. Telitilah jaksa saja. Telitilah hakim saja. Jangan kita rakus. Berikan yang lain adik-adik yang juga mau selesai dia teliti jaksa.
Berikan adik-adik yang lain yang meneliti hakim. Anda fokus saja terkait dengan meneliti polisi. Atau Anda fokus saja pengacara. Jangan teliti semua. Karena kalau Anda teliti semua, saya pastikan Anda tidak bisa selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Semakin banyak kita teliti, semakin banyak pertanggungjawaban yang kita harus semakin banyak ruang beban yang kita harus pertanggungjawabkan dan kita harus presentasikan. Sekiranya tidak dipresentasikan, ya is no problem. Nggak usah kasih berjalan begitu saja. Dan kemudian yang penelitian itu harus berkhusus begini. Harus luas kita teliti, polisi kita teliti, itu kerucut ke bawah. Sampai perannya polisi. Atau misalnya Satpol PP, Satuan Pamong Praja, Polisi Pamong Praja. Pamong Praja itu apa? Nah, kita teliti perannya, kerucut ke bawah. Jadi ingat, peran Satpol PP itu banyak. Banyak perannya Satpol PP. Tapi yang kita mau teliti adalah terkait dengan peran yang ada di antara, misalnya di antara 5 perannya hanya satu. Jadi saya ulangi. Banyak struktur hukum, polisi, jaksa, hakim. Kita ambil polisi. Apanya yang diambil polisi? Perannya kah? Wewenangnya kah? Tugasnya kah? Kita ambil perannya misalnya. Polisi. Peran polisi banyak, Pak. Banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda mau teliti semua? Jangan teliti. Cukup satu saja yang Anda teliti dalam sekian banyak peran polisi. Kok bagus semua teliti, Pak? Karena kita supaya kita punya penelitian paripurna. Betul. Tapi sampai 5 tahun, 10 tahun Anda tidak bisa selesai kalau itu yang Anda lakukan. Makanya meneliti itu hati-hati, Pak. Peneliti itu sangat bernafsu terkadang dan tinggi syahwat untuk kemudian mengetahui segala hal. Itu. Tinggi keinginan untuk mengetahui segala hal. Nah, ketika presentase, segala hal itu tidak diketahui. Itu persoalannya, Pak. Karena ingat, memori kita itu sangat terbatas ya. Akal manusia itu sangat terbatas untuk kemudian merekam hal-hal yang terkait dengan kita keilmuan. Selanjutnya, saudara sekalian, adalah jika sudah ada judul, maka tentukan teori atau konsep atau aturan yang digunakan. Sebagai sebuah contoh saya gambarkan kepada saudara-saudara sekalian adalah kita lihat terkait dengan contoh. Judulnya adalah implementasi peran. Katakanlah tadi sudah ada judulnya kita tentukannya. Katakanlah implementasi peran Satpol PP dalam menegakkan perda sampah di Kota Makassar. Oke. Rumusan masalahnya, maka sudah dapat kita membuat rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran Satpol PP dalam penegakan hukum perda. Ya, berarti kalau begitu yang kita teliti ini bagaimana peran Satpol PP. Berarti kan normatifnya itu apa sih perannya? Apa itu Satpol PP? Apa itu perannya? 1, 2, 3, 4. Kita uraikan semua, tapi kita meneliti hanya satu. Kita meneliti hanya satu. Harusnya ditambah di sini. Maaf, mungkin saya agak keliru, tapi harus bagaimanakah peran, misalnya peran penegakan hukum perda. Satpol PP dalam penegakan misalnya gitu. Bagaimanakah peran Satpol PP dalam sudah ada. Bagaimanakah peran Satpol PP dalam penegakan hukum? Misalnya ada perannya Satpol PP. Itu saja penegakan hukum yang diteliti. Yang dipertanyakan itu saja, jangan teliti semua. Nah, yang kedua, karena kita ketahui bahwa bagaimanakah pelaksanaan peran Satpol PP. Jadi terkait dengan pelaksanaannya. Nah, ini rumus masalah kita tadi ada 2. Maka logikanya, maka harus kita mencari tentang konsep teori undang-undang yang terkait dengan implementasi. Adakah undang-undang tentang implementasi? Tidak ada toh? Tidak ada. Konsep? Ya mungkin ada. Teori atau pengertian. Jadi yang di bab 2 itu, bab 3 itu, bab 2 itu, ya sudah pasti kita dengan judul ini, dengan judul implementasi peran Satpol PP dalam menegakkan perda, maka sudah pasti kita harus mencoba untuk kemudian mencari di buku-buku, referensi, jurnal, dan lain sebagainya, atau karya ilmiah yang terkait dengan implementasi. Yang kedua, sistem hukum. Kenapa ini sistem hukum kita harus ambil? Karena pelaksanaan suatu peraturan itu sangat terkait dengan sistem, Pak. Terkait dengan struktur. Baguskah strukturnya? Satpol PP-nya baguskah? Aturannya baguskah? Yang ketiga adalah kulturnya baguskah? Itu yang kita teliti, makanya sistem hukum perlu dimasukkan. Ketika kita berbicara tentang pelaksanaan, maka selalu kita mengatakan adalah sistem. Itulah hebatnya beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli-ahli hukum.
Itulah menjadi postulat kita untuk kemudian melanjutkan pikiran-pikiran mereka. Kemudian adalah satuan satuan pamong praja ya. Kita harus memberikan jadi bab 2 ini harus bab 2 itu tinjau pustaka harus ketika judulnya ini maka kita harus muat ini. Apa itu yang dimaksud Satpol PP? Apa itu peraturan daerah? Perlu kita ada peraturan daerah? Apa itu peraturan daerah? Maksudnya ruang lingkup keberlakuan peraturan daerah itu bagaimana? Nah, terkait dengan itu secara teknis juga kita harus mengambil yang namanya peraturan Perda tentang sampah dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai sebuah catatan, ingat bahwa tujuan teori adalah memecahkan masalah. Artinya apa? Adakah masalah Anda di sini dua nih? Ambil teori yang bisa memecahkan masalah itu. Teori apa yang kita pakai? Kalau judul di atas, teori kita pakai adalah teori tentang sistem hukum misalnya. Jangan bahwa teori itu adalah tujuannya memecahkan masalah. Jadi jangan dikasih masuk semua. Copy paste kiri kanan apa segala ambil punyanya orang karena nafsunya tadi bagus ini deh. Pakai perasaan meneliti. Jangan coba-coba terlalu pakai perasaan meneliti. Jangan baper. Ini enak deh, ambil saja masuk. Ini enak deh, ambil semua. Ini masuk tebal-tebal. Nanti papa tawar kasih nilai tinggi-tinggi kalau tebal-tebal. Bukan di situ. Kalau saya bukan karena tebalnya. Saya beberapa mahasiswa saya uji bukan karena hanya punya penelitian tebalnya, Pak. Saya nilai. Bukan hanya itu. Yang saya nilai adalah apakah masalah yang yang Anda temukan itu Anda dapat menyelesaikan masalahnya. Anda temukan masalahnya atau tidak? Kan banyak masalah tapi tidak ditemukan. Corona ini masalah, Pak. Sampai detik ini belum ditemukan penyelesaiannya kan. Corona panjangnya ini, kemudian persoalan kita belum ditemukan masalahnya. Sama dengan hukum. Nah, olehnya itulah yang kemudian kita saudara-saudara sekalian yang kemudian fokus untuk menemukan sebuah teori yang digunakan untuk untuk memecahkan masalah. Selanjutnya adalah metode penelitiannya. Bagaimana metode penelitian? Sebagaimana diketahui saudara-saudara sekalian bahwa rumusan masalah tadi itu kan ada dua. Bagaimana peran Satpol PP dalam penegakan hukum Perda itu sifatnya normatif. Karena kenapa normatif? Karena kita mencoba untuk melihat peranan Satpol PP itu dengan kacamata aturan, konsep, teori. Aturan, konsep, teori. Yang kita ambil dari literatur, buku-buku jurnal. Jadi itu normatif. Normatif itu kan mendongak ke atas begitu. Kita melihat ke atas, apa sih atasnya ini aturan? Di atasnya kaidah itu kan ada norma, ya. Norma itu yang kita cari. Di atas kaidah ada norma. Jadi aturan yang terendah itu adalah kaidah. Yang mana kaidah itu? Ya pasal-pasal yang Anda baca. Barang siapa yang melakukan ini. Itulah bedanya saudara-saudara sekalian, kita punya model undang-undang kita. Kalau dulu itu kan agak enak undang-undangnya orang. Agak enak bacaannya begitu. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Cara menegurnya kan, cara melarangnya orang itu sangat enak dipahami. Kalau sekarang kan undang-undang kita itu kan yang kita buat ya barang siapa yang melakukan ini amakan ya sama kalau dikatakan ya dende. Sorak ya dende, hati-hati ya dende. Ditangkap. Nah, ada sebuah pergeseran hukum kita dalam teks-teks yang dijadikan sebagai alat untuk menghukum orang, memaksakan orang, mempengaruhi orang dengan gaya bahasa. Entahlah, mungkin karena pengaruhnya terkait dengan pengaruh bahasa Indonesia atau mungkin kultur Indonesia atau mungkin perumusnya demikian, sehingga kemudian kita punya hukum itu agak sedikit agak keras, maksudnya agak ditakuti begitu. Bukan ditakuti, membuat orang takut begitu. Dilarang wajib pakai masker. Wajib pakai masker, harus pakai masker. Kalau tidak, misalnya hukumannya apa begitu. Walaupun tidak jelas juga dalam undang-undang kekarantinaan. Orang tidak pakai masker dihukum yang paling parah, Pak, di push up. Nah, inilah hubungan dengan sistem hukum tadi saya katakan bahwa sistem hukum itu sangat berpengaruh dengan substansi. Ingat, Pak,
undang-undang tentang kekarantinaan kita, undang-undang tentang misalnya terkait dengan aturan yang terkait dengan menggunakan masker itu sangat bagus sekali. Tapi ingat, struktur hukumnya kan orang tidak pakai masker disuruh push up. Bagaimana logikanya? Ada hukuman tidak pakai masker disuruh push up. Ya karena kacamatanya penegak hukumnya kacamata itu tadi. Seperti mereka, kalau mereka dihukum ya pakai push up. Inilah problem-problem saudara-saudara sekalian yang kita harus pecahkan bersama dalam konteks hukum ini. Nah, saya ulangi, kita kembali lagi bahwa bagaimana karena sebagaimana kita ketahui metode penelitian itu, bagaimana peranan Satpol PP dalam penegakan hukum itu normatif. Bagaimanakah pelaksanaan itu empiris. Nah, berarti yang kita uraikan dalam ini tipe penelitian normatif adalah penelitian adalah normatif empiris, bahwa menggunakan tipe normatif untuk menjawab permasalahan tentang peran Satpol PP dan menggunakan tipe empiris atau penelitian lapangan untuk mengetahui pelaksanaannya. Jadi normatifnya ini untuk mengetahui apa dasar teorinya, dasar konsepnya tentang itu Satpol PP. Bisakah itu Satpol PP itu memang menegakkan perda? Atau asing saja polisi? Atau siapakah dikasih suruh perda tegakkan? Itu maksudnya itu yang kita cari, atasnya dulu, teorinya dulu, atau dalam sederhananya idenya dulu idenya dulu diteliti. Setelah diteliti idenya normatif, teliti perbuatannya empiris. Saya kira agak sempurna itu kalau kita teliti seseorang itu. Jadi sama dengan perbuatan seseorang. Kalau orang kan melakukan pencurian, jangan langsung mencoba untuk meneliti pencuriannya, gitu loh. Jangan langsung meneliti kemudian tindakan mencurinya. Teliti apa yang membawa ide pikirannya untuk mencuri. Misalnya dia mencuri karena kemudian dia mencuri. Perbuatannya itu pasti adalah perbuatan empiris yang tidak bisa kita tawar dan tidak bisa kita berikan pemaafan, gitu misalnya. Pasti kita mengatakan mencuri itu adalah salah, itu karena dia mencuri. Nah, idenya apa? Ya ada mencuri karena idenya adalah karena mau menjual hasil curiannya. Ada juga mencuri karena mau memakan hasil curiannya. Tentu ide mempengaruhi sanksi kan? Masa orang yang mencuri karena memakan dengan mencuri mau menjual itu sama hukumannya? Nah, inilah letak keadilan yang kita harus pecahkan di situ. Tidak semua pencuri pasti salah. Tapi tidak semua pencuri sama hukumannya, Pak. Tapi sama undang-undangnya. Tidak ada undang-undang tentang pencurian karena makan. Pasal 2. Pasal 1, mencuri karena makan diberikan sanksi sekian-sekian. Yang kedua, mencuri karena lapar, sanksi. Tidak ada, Pak. Semua kaidah pencuri, semua kaidahnya mencuri. Nah, itulah kemudian perlu ditafsirkan. Jadi hukum itu tidak boleh kita coba untuk melihat hanya sekedar kaidah saja, pasal-pasal saja. Makanya ada namanya saksi ahli atau ahli bersaksi atau keterangan ahli. Karena memberikan penafsiran-penafsiran daripada teks. Karena ingat, hukum yang terendah itu adalah kaidah. Di atasnya kaidah ada norma. Di atasnya norma ada asas, Pak. Di atasnya asas ada nilai. Di atas nilai ada supranilai. Di atas supranilai ada supranilai. Di atas supranilai ada supranilai. Di atasnya lagi itu apa? Supra. Hukum itu adalah memiliki sebuah jenjang yang sangat panjang. Makanya hukum itu senantiasa dia mendongak ke atas. Ketundukan hukum kepada ke atas, bukan ketundukan hukum pada ke bawah. Hukum itu tidak boleh tunduk, Pak. Harus mendongak ke atas. Tetapi untuk kemudian penelitian tentu melihat harus realitas, karena beda dong Amerika karakter kita. Hukum kan untuk kepentingan manusia. Hukum kan bukan untuk kepentingan hewan. Secara filosofi ya, secara akhir daripada sebuah diskusi hukum kita, maka hukum itu pasti berujung daripada tujuannya adalah untuk manusia. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam buku saya itu konsep negara hukum dan keterwakilan rakyat, saya kemukakan yang terakhir. Ya saya kemukakan juga di situ. Yang kedua juga buku saya yang terkait dengan lorong hukum, saya juga kemukakan bahwa tujuan hukum itu adalah keselamatan. Mengapa saya katakan tujuan hukum adalah keselamatan? Karena
diskusi akhir kita tentang hukum itu adalah pasti kita berdiskusi tentang manusia. Tujuan hukum diciptakan untuk manusia. Hukum diciptakan bukan untuk binatang, Pak. Ini kalau kita mau tarik, hukum diciptakan bukan untuk tumbuh-tumbuhan, Pak. Tujuan akhirnya. Hukum diciptakan bukan untuk bumi, Pak. Walaupun ada undang-undang tentang air, ada undang-undang tentang lingkungan, udara yang sudah ada yang mengatur, tanah sudah ada yang mengatur, tumbuh-tumbuhan ada yang mengatur, binatang satwa ada yang mengatur. Tapi kalau kita diskusikan lebih jauh, semua itu adalah diperuntukkan untuk keselamatan manusia. Maka hukum kita itu adalah tujuannya keselamatan untuk manusia. Binatang diatur supaya tidak punah, hewan udah tidak punah, tumbuh-tumbuhan jangan ditebang supaya tidak. Semua itu akan berujung pada tujuan untuk manusia. Benarlah dalil bahwa manusia itu adalah raja makhluk. Di antara semua makhluk yang pernah diciptakan Tuhan adalah manusia. Olehnya itu, hukum sebagai instrumen pengaturan-pengaturan tentang hewan, tumbuh-tumbuhan, tak lain tak bukan adalah untuk menjalankan dan menciptakan keselamatan manusia. Makanya dalam buku saya di Lorong Hukum, saya mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah keselamatan. Ada yang bertanya kepada saya waktu itu, karena saya dua penulis di situ, mengatakan, bagaimana pandangan Gustav Rebruk? Gustav Rebruk mengatakan bahwa tujuan hukum itu kan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Saya katakan saya bukan menolak pandangannya Gustav Rebruk, tapi pengembangan saya setelah saya coba untuk meneliti, memahami, benar tujuan hukum keadilan, tapi apakah adil sudah pasti berkepastian? Apakah orang yang menegakkan hukum berdasarkan aturan sudah punya manfaat? Apakah orang yang melaksanakan kemanfaatan itu sudah pasti kemudian adil? Kan belum tentu. Dihukum berdasarkan aturan, orang belum tentu merasakan adil. Adil pun orang belum tentu merasakan yang namanya kemanfaatan. Nah, saya mengatakan bahwa instrumen tujuan hukum adalah keselamatan, instrumennya adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketika itu semua dijalankan, tiga instrumen itu dijalankan, maka tentu keselamatan itu dapat tercapai. Tentu Bapak Ibu sekalian adalah tentu ini dapat kita diskusikan lebih jauh terkait dengan pandangan-pandangan, apalagi pandangan-pandangan yang saya kemukakan tadi, karena kenapa adalah merupakan diskursus ilmu yang memang bagi saya tidak apa untuk kita senantiasa mendebat atau mendiskusikan. Selanjutnya adalah pembahasan dan hasil penelitian. Jika pembahasan, jadi setelah kita masuk pembahasan, jika dua rumusan masalah, maka sebaiknya dalam pembahasan itu ada dua sub yang juga dibahas atau diteliti, Pak. Jadi tadi ada dua nih rumusan masalah, maka kasih dua juga pembahasan dan penelitian. Kasih dua pembahasan penelitian. Nah, misalnya, sebagaimana diketahui bahwa ada dua rumusan masalah, terdapat dua rumusan masalah. Bagaimanakah peran Satpol PP ini? Bagaimanakah peran Satpol PP dalam penegakan hukum perda? Misalnya, ini kurang lebih sama ya, jangan ini bisa diubah-ubah judulnya, tapi substansinya begitu. Bagaimana pelaksanaan Satpol PP dalam Satpol PP dalam penegakan hukum perda di Makassar? Sebaiknya nanti di pembahasan itu ada dua juga. Peran, judulnya adalah peran Satpol PP dalam penegakan hukum perda. Pelaksanaan peran Satpol PP dalam hukum perda di Makassar. Jadi konsisten dua rumusan masalah, dua yang kita bahas. Lagi-lagi untuk menahan ego, menekan ego, semangat meneliti. Jangan sampai Anda meneliti sampai 4, terlalu banyak. Artinya begini, bukan dilarang, tapi kan maksudnya begini, sama ketika begini. Kita ini naik motor nih, gitu. Kita naik motor misalnya di aspal, ada jalan yang kita sediakan. Ada yang naik motor, dia lewat trotoar, ya bukan persoalan dilarang, walaupun ada yang beberapa tidak. Bukan dilarang dalam arti bahwa betul-betul tidak boleh, silakan. Tapi kan alangkah baiknya kembali kalau jalannya lurus. Masa disediakan jalan protokol mau selalu lari ke pinggir, selalu itu gaya seorang peneliti dan penulis. Terkadang dia selalu bergeser dari substansi yang dia bahas. Nah, itu yang kemudian kita harus bendung. Oke?
Selanjutnya, metode penelitian kita tadi penelitian kita kan ada dua nih yang diketahui rumus masalah, maka peran Satpol PP dalam penegakan perda normatif, maka pelaksanaannya ya tetap empiris gitu. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, yang perlu saya jelaskan adalah fokus yang saudara-saudara sekalian perlu saya sedikit berikan bocoran kepada Anda semua. Ingat, sekalipun hari ini Anda kasih dosen tesis Anda atau disertasi Anda, pasti dosen itu ada pertanyaan kepada Anda yang tidak jauh daripada dan tidak melenceng daripada tesis yang Anda kasih. Mengapa demikian? Karena rumusnya seperti ini. Jika dua rumus masalah, jika yang pertama, fokus penelitian peneliti kesimpulan adalah fokus peneliti pada kesimpulan adalah tidak keluar dari rumus masalah. Bahwa jika dua rumus masalah, maka ada juga dua kesimpulan, Pak. Itu sederhananya. Jadi kalau seorang penguji itu ketika dilihat bukan rumus masalahnya, coba baca rumus masalah 1. Bla bla bla. 2. Oke, baik, terima kasih. Loh, kok di kesimpulannya 3? 2 rumus masalah, 3 kesimpulan. Pasti ada yang tidak beres di dalamnya. Itu modelnya dia itu. Pasti ada yang tidak beres di dalamnya. Ini ada saklar nih. Saklarnya bagus, mantap. Cik. Terus dinyalakan. Tek. Loh, kok lampunya mati? Padahal lampunya baru saya beli. Harusnya kan menyala. Berarti ada masalah di dalamnya di sini. Ditelusuri lah itu kabel-kabelnya, ditelusuri kabel-kabelnya. Ini masalahnya ini. Ada yang putus urat-uratnya di sini, ini kabel ini. Begitu juga dalam penelitian, Pak. Ada ujung pangkalnya, ada awal dan ada ujung pangkal. Nah, awal dan ujung pangkal inilah kemudian yang terkadang dosen bisa, kita kadang spor jantung. Bagaimana bisa tahu kita di itu copy paste Pak dosen kah? Padahal barusan saya kasih itu. Baru kemarin saya kasih. Masa bisa membaca semua? Bagaimana sih tahu bahwa judulnya ini? Dari mana? Hati-hati. Dosen itu Anda memang pemain, Pak. Tapi dosen itu pelatih. Jadi jangan mencoba-coba untuk mengakal-akali di depan dosen. Dosen tahu gitu. Ada rumusnya. Nantilah. Insyaallah. Mudah-mudahan Anda juga jadi dosen yang memang ingin jadi dosen atau menjadi. Itu semua kita ketemukan di beberapa pelatihan. Jadi kita juga pelatih, Pak. Kita juga pelatihan seperti Anda di polisi tentara. Itu latihan. Kita juga latihan, Pak. Nah, gitu. Apalagi lapangan kan kita. Jadi hati-hati, Pak, karena memang mahasiswa itu kadang merasa dirinya pemain, tapi ingat, yang Anda hadapi itu sudah pelatih gitu loh. Selanjutnya, jika ini tadi ada 2 rumus masalah nih. Ini 1, 2 kan tadi. Maka 2 juga kesimpulan. Jika 2 kesimpulan, 2 juga saran. 2 juga saran. Rumusan, 1 rumusan, 1 kesimpulan, 1 saran. 2 rumusan, 2 kesimpulan, 2 saran. Kalau 3 rumusan, 3 juga kesimpulan, 3 juga saran. Jangan tambah-tambah. Tidak, Pak, ini kan hanya bagian-bagian. Tidak usah pakai bicara bagian-bagian. Pokoknya konsisten. Bapak mau kemana? Pertanyaan, sesuai dengan pertanyaan. Bapak mau kemana? Saya, jawab berarti kesimpulannya. Kesimpulan itu kan jawaban ya. Bapak mau kemana? Jawabannya, saya mau ke pasar. Saya mohon maaf untuk pertemuan kita. Sekira cukup. Dan tentu mata kuliah kita ini, saya berharap saudara-saudara sekalian itu dapat mencermati baik-baik. Artinya bahwa beberapa pandangan yang saya kemukakan tentu itu adalah bagian daripada subjektivitas saya yang secara keilmuan adalah tentu yang terbaik adalah segala sesuatu yang agak mengganjal pikiran Anda. Tentu senantiasa kita mendiskusikan, senantiasa kita mencari bahan-bahan perbandingan, mencari kemudian ilmu-ilmu lain, karena suatu pesan saya yang saya ingin katakan kepada saudara-saudara sekalian adalah jangan pernah takut dengan orang yang banyak membaca buku dan membaca apapun. Tapi takutilah orang yang hanya membaca 1 buku. Jangan takut dengan orang yang membaca banyak buku, karena sesungguhnya pikiran orang tersebut itu sudah sangat bijak.
Tapi takutilah orang yang hanya membaca satu buku, karena terkadang ego intelektualnya itu dipertahankan oleh karena tidak membuka cakrawala berpikir, tidak membuka wawasan, sehingga apa yang dikatakan benar itu adalah benar tanpa melihat pandangan-pandangan.